Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita sudah ada di segmen Create Up. Kini jasa laundry semakin digandrungi mulai dari rumah tangga, mahasiswa hingga pekerja. Banyak yang memanfaatkan jasa laundry demi hidup yang lebih ringkas. Ya, hanya dengan merogoh kocek ribuan rupiah saja, pakaian kotor Anda kembali wangi dan siap dipakai. Jasa laundry semakin menjamur dan menjadi peluang bisnis yang ternyata cukup menjanjikan. Keuntungan dari bisnis laundry yakni akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan jasa laundry bukan suatu hal yang sifatnya musiman. Terlebih melihat zaman yang kini serba cepat. Masyarakat semakin sibuk dan membutuhkan solusi yang praktis, cepat, dan mudah. Dengan begitu, bisnis laundry dapat dikatakan akan selalu memiliki pelanggan. Ya, di sisi lain kebanyakan bisnis konvensional membutuhkan lokasi strategis untuk membuka usahanya sehingga perlu pemilihan lokasi yang sesuai dengan target pasar. Namun berbeda dengan bisnis laundry, bisnis ini bisa dibuka di mana saja termasuk di rumah. Bila lokasi rumah cukup strategis, maka hal itu menjadi sebuah keuntungan. Namun tidak perlu khawatir, bisnis laundry bisa dijalankan di mana saja, mengingat pelanggan juga mungkin akan datang dari tetangga terdekat. Dan sebenarnya apa potensi bisnis berbasis jasa laundry? Simak ulasannya hanya di Create Up. Dan ini kita akan berbincang dengan Mas Ridwan Basalamah, beliau adalah CEO Drop Global Tech atau The Laundry ya, Mas Ridwan ya. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi Mas Vicky, Mbak Prisa. Oke, jadi sebetulnya bisnis berbasis laundry itu memang menarik ya Mas Ridwan ya? Sejauh ini sangat menarik Mas. Oke, apa yang menurut Mas Ridwan membuat The Laundry ini ternyata sangat menarik dan sejak kapan The Laundry ini dibangun atau beroperasi? Oke, kalau di laundry sendiri itu sebenarnya sejak 2016 Mbak Prisa. 2016. Jadi kalau ditanya potensinya seperti apa, sebenarnya sejak 2014-2015 itu sudah pernah ada riset terkait industri laundry. Sejak saat itu sampai sekarang terus bertumbuh dan mungkin kalau mengulang lagi di 2015 itu omsetnya sedikitnya 5 triliun Mbak. Itu saat itu ya gitu, dan setiap tahun itu terus meningkat. Jadi memang pasar laundry ini sebenarnya tidak ada matinya gitu. Omset 5 triliun ini seluruh Indonesia ya? Iya betul, industri laundrynya at the time gitu 2015. Oke, ya beberapa artikel yang saya baca terkait dengan kelebihan dan juga kekurangan ataupun mungkin challenge lah ya dalam industri laundry adalah pesaingnya banyak banget gitu ya. Nah ini mungkin Mas Ridwan bagaimana melihat persaingan yang sangat ketat di industri laundry ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau ditanya persaingan, laundry sendiri itu punya beberapa segmen. Mungkin saya mungkin bisa ceritakan beberapa segmen itu. Salah satunya ada yang memang B2B, yaitu bisnis laundry untuk hotel, laundry untuk rumah sakit. Nah ini nih B2B, jadi memang agak berbeda sama yang kebanyakan kita tahu. Nah untuk yang ke B2C sendiri itu ada yang memang segmennya ke kos-kosan, biasanya ya yang ada di sekitar kampus, kemudian di sekitar kos-kosan untuk pekerja. Nah ada juga yang memang sektornya residence gitu. Nah memang industri ini punya layanan yang beda nih kualitasnya gitu. Kalau yang di kos-kosan mungkin ya kita tahu kalau di dekat kampus-kampus gitu, nah itu yang penting harganya murah gitu. Tapi kalau yang residence biasanya ada juga yang menjual satuannya gitu, karena ini beda segmen gitu. Jadi kelebihan masing-masing itu mereka punya. Dan juga setiap laundry itu juga apa ya bahasanya, tidak selalu melulu yang penting murah gitu, karena beda layanannya. Dan semakin banyak, semakin diuntungkan itu sebenarnya balik lagi ke customer itu sendiri gitu sih. Cocok-cocokan seperti itu ya. Misalnya Ada di sebuah marketnya masing-masing. ya apartemen bisa aja setiap misalnya towernya ada 10, bisa aja setiap tower ada laundryan tapi marketnya juga tetap ada Wiki gitu ya. Kalau The Laundry sendiri lebih banyak menyasar customer yang seperti apa? Sebenarnya kalau usernya sendiri untuk merchant, kami menyebutnya sebenarnya mitra-mitra kami itu merchant gitu. Nah untuk di laundry merchant sendiri sebenarnya yang lebih banyak mungkin di residence dan kos-kosan sih gitu. Oke, apa yang membuat di laundry berbeda dengan laundry-laundry lain yang lainnya? Saya dengar ini ada keterlibatan teknologi di dalamnya. Seperti apa ataupun digitalisasi di dalamnya? Seperti apa Mas Ridwan?
Jadi kalau ditanya dari model bisnisnya sejak awal ya, mungkin saya cerita waktu kami pertama kali berdiri di 2016, saat itu kompetitor-kompetitor kami itu lebih seperti mereka itu menjangkau mitra, terus kemudian mengajak bekerja sama. Nah, tapi ada perbedaan yang signifikan. Kalau kami itu selalu menceritakan ke seluruh customer, mereka harus milih laundrynya, itu yang pertama. Yang kedua, kami memperlihatkan lokasi laundrynya juga kepada customer kita. Dan yang ketiga, kami tidak white label seluruh merchant kita. Jadi mitra ini yang sudah bergabung menjadi merchant itu akan diketahui oleh customer. Nah, ini berbeda sama kompetitor kita. Jadi kalau kompetitor kita itu mereka yang penting nama brandnya besar, tapi mitra-mitranya itu istilahnya tidak terlalu di-publish gitu. Nah, itu perbedaan signifikan yang pertama. Kalau yang untuk teknologinya sebenarnya untuk sekarang kami punya beberapa layanan yang pada poinnya menjadikan merchant kami yang sebelumnya, kan kalau misalkan kita tarik garis besar gitu ya, secara summary, bisnis laundry ini sebenarnya untuk yang tadi customer B2C-nya sendiri itu lebih ke arah kategori usaha kecil sebenarnya gitu. Nah, ini banyak juga memang masih yang unbankable. Nah, kami menjadikan itu menjadi istilahnya bergabung menjadi merchant di laundry dan mengubah menjadi bankable. Sebenarnya itu sih poin teknologinya. Oke. Nah, untuk yang B2C ini berarti sistemnya sama seperti mitra tadi. Artinya mereka bisa muncul dengan brandnya masing-masing atau semua dirubah jadi brand The Laundry untuk yang B2C ya. Tadi kan kalau mitra Anda sudah sampaikan. Nah, untuk B2C ini seperti apa? Oke. Jadi untuk yang bergabung ke kami memang seluruhnya B2C, Mas. Jadi kami tidak pernah menutup siapa nama brandnya. Jadi kalau misalkan ada, ini salah satu contoh aja, Mas Wiki misalkan gitu ya, pengen mendaftar nama produk yang Mas Wiki punya owner. Jadi Mas Wiki ini adalah owner dari misalkan Wiki Laundry gitu. Nah, kami ketika Mas Wiki bergabung ke di Laundry, di aplikasi di Laundry sendiri, nama laundry Mas Wiki itu tetap Wiki Laundry, bukan di Laundry. Walaupun ada di dalam apps-nya di Laundry. Jadi mungkin saja laundry-laundry yang kita temui di sekitar kita ini justru bermitra dengan The Laundry gitu ya? Oke. Betul, betul. Ini ibaratnya e-commerce tapi bentuknya adalah layanan laundry gitu ya, kurang lebih seperti itu ya platformnya ya? Lebih tepatnya marketplace mungkin Mas ya. Oke, marketplace, alright. Ya, saya percaya banget Wiki bahwa bisnis laundry itu apalagi kalau ada marketplace-nya gitu ya masih akan sangat potensial mengingat saya termasuk orang yang senang melaundry pakaian ketimbang nyuci sendiri. Karena memang ada perlakuan ataupun treatment yang khusus untuk pakaian-pakaian khusus. Kalau kita mencuci sendiri ya takutnya rusak dan lain sebagainya. Oke, tadi kan disampaikan untuk mitra-mitranya sendiri yang ingin bergabung ke dalam platform The Laundry begitu. Itu value-nya ataupun manfaat yang mereka dapatkan apa saja, Mas Ridwan? Baik, jika mereka sudah menjadi mitra di Laundry, sebenarnya mereka tergabung dalam komunitas merchant di Laundry, Mas. Nah, di merchant di Laundry itu kita suka memberikan tips, itu yang pertama. Dan yang di beberapa merchant juga ada yang memang kita berikan pelatihan terhadap karyawannya. Jadi sebenarnya laundry itu bukan melulu kita pengen cuci baju terus pokoknya kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan kayak gitu. Tapi ada treatment-treatment khusus tadi benar lebih enakan di laundry dibandingkan nyuci sendiri. Karena biasanya ada beberapa treatment yang bisa menghilangkan kebutuhan itu. Kayak contohnya ada noda darah dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya kan butuh training atau pelatihan gitu kepada karyawan gitu. Untuk gimana cara ngebersihinnya biar baju nggak rusak tapi nodanya hilang. Nah, di beberapa merchant kami memberikan pelatihan itu. Oh, noda-noda yang sulit untuk hilang jika kita cuci sendiri. Nah, di Merchant The Laundry ini itu bisa. Nah, sejauh ini di Merchant The Laundry sudah berapa yang join gitu, mitra yang join? Oke. Per tahun 2022 ini sebenarnya kami mengubah dari Jabodetabek ke nasional. Nah, untuk sekarang sendiri itu mendekati ribuan merchant, Mbak. Jadi masih ratusan kalau sekarang. Oke, udah mendekati Sejak 1000 gitu ya? Iya, betul. Oke, saya penasaran Wiki, lantas keuntungan yang diperoleh dari The Laundry ini seperti apa jika misalnya bermitra dengan Wiki Laundry gitu? Baik,
Sebenarnya kalau kami sendiri ya, kami di laundry menawarkan untuk merchant kami itu sebenarnya ada beberapa fitur. Mungkin yang pertama yang paling signifikan itu tadi kan saya cerita yang dari unbankable menjadi bankable gitu ya. Nah itu yang pertama adalah sistem pencatatan atau POS mungkin bahasa mudahnya. Nah POS ini pasti didapatkan merchant kami melalui aplikasi di laundry. Kemudian setelah ada POS, terus kemudian mereka ini merchant ini bisa menerima laporan karena biasanya yang memiliki sistem laundry atau bisnis laundry itu mereka punya karyawan yang memang untuk daily operasional. Nah, owner itu biasanya melihatnya kalau malam biasa gitu. Jadi kita memberikan laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan gitu. Nah itu dua fitur yang biasanya sangat dibutuhkan. Terus kemudian ada manajemen karyawan. Jadi siapa sih yang hari ini masuk dan siapa yang enggak gitu. Nah ini biasanya kecatat di manajemen karyawan. Mereka satu hari kerja berapa lama gitu. Nah ini ada di sistem pencatatannya. Kemudian ada pembayaran digital juga. Karena biasanya kan laundry, ada beberapa laundry itu yang memang mengkalikannya kiloan dikali harga per kilonya. Nah ini angkanya keriting. Nah angka keriting kan kalau kita bayar cash di Indonesia kan nggak bisa gitu. Nah sebenarnya pembayaran digital salah satu fitur yang sangat dibutuhkan untuk angkanya yang keriting gitu. Nah itu fitur selanjutnya yaitu tadi marketplace. Jadi bisa antar jemput cuma dari rumah gitu. Jadi mau dimanapun kita atau lokasinya di mana ya sama kayak sekarang kayak kita order aplikasi online lah gitu ya. Nanti kita janjian, dijemput, kita pilih laundry-nya, nanti udah tinggal tunggu aja kalau udah beres dianterin kembali gitu. Jadi beberapa fitur ya? itulah kelebihan di laundry. Oke. Ya, ini juga bisa menjadi aplikasi ataupun platform untuk mengatur ataupun menjadi platform manajemen untuk bisnis laundry-nya sendiri gitu ya. Betul. Oke, Betul. Mas Ridwan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Sukses untuk Anda dan juga tim di The Laundry. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wiki, Mbak Prisa. Selamat pagi. Wow. Selamat pagi. Luar biasa Wiki ya. Jadi udah setuju Wiki Laundry. Mungkin satu hari nanti saya mau bikin bisnis laundry ya. Oke, kamu supplier deterjen ya? Mungkin? Ya, nanti saya geser ke kamu sebagian deh dari pakaiannya, oke. Oke, dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Jangan lupa, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Academic Business and Capital Market Channel. Ya, dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19.00 hanya di IDX Channel. Dan informasi ini menjadi penutup perjumpaan kita di Power Breakfast. Saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.